Kamu nggak pernah nurut sama aku. Ayo, ayo, jangan ikut aku. Kau masih berani bilang aku pelit? Kamu udah aku lagi, jangan siksa aku terus. Kedinginan ya. Sekali lagi gue peringatin sama kamu. Jangan pernah bilang aku pelit. Ya, kurang ajar kamu. Ibu. Ibu. Ibu di mana? Ibu? Ya ampun Mbak Astuti, itu termasuk penganiayaan. Mbak apa nggak berusaha coba kabur? Atau setidaknya minta tolong sama warga? Kami mencoba kabur malam itu juga. Tapi... Ibu. Kenapa? Mereka kok jahatin ibu terus? Kita pergi aja yuk, Bu. Iya, iya nak. Kamu tunggu sini dulu ya. Ibu mau cari pertolongan dulu keluarga. Iya, Bu. Ibu hati-hati ya. Iya, Ibu janji Ibu akan balik lagi mau jemput kamu ya. Mau kemana kamu? Biar kamu bisa pergi dari sini. Apa yang kamu lakukan? Bikin aku marah tau, aku gak suka. Cuma kamu teriak-teriak, nggak ada satupun orang yang mau nolongin kamu. Ngerti kamu? Emang kayaknya harus dikasih pelajaran. Mau kamu? Hah? Sorry. Sakit. Itu rasanya kamu mau pergi dari sini ya? Itu akibat kamu nggak pernah nurut apa kata-kata kita. Oh, kayaknya harus tambahin lagi. Iya. Lebih baik sekarang kamu masuk ke dalam. Masuk. Ayo. Kamu nggak bisa pergi lagi dari sini. Jangan lama. Cukup. Jangan siksa saya lagi. Gomel banget sih. Astuti, dari kemarin aku bilang sama kamu apa? Pulang. Kenapa kamu nggak mau pulang? Yang rugi siapa? Kamu. Iya juga ya. Kalau kamu waktu itu nggak ikut saya, pasti kamu selamat. Tapi kamu salah jalan, Astuti. Kamu lebih percaya suamimu dan saya. Oh, kasihan. Sekarang waktunya kamu rasain siksaan saya. Oh, sorry. Sakit ya?
Oke. Sayang, lebih baik sekarang kita keluar. Biar mereka berdua di sini. Oke, peri kecilnya jemput ya. Bye. Emang gak apa-apa? Mbak, maaf ya saya bertanya. Itu lebam di bawah mata kamu? Itu akibat perbuatan mereka? Siksaan yang mereka lakukan kepada saya tidak berhenti di malam itu juga. Tapi hari-hari berikutnya mereka kembali menyiksa saya. Sekarang kamu setrika baju-baju ini. Yang rapi. Awas aja sampai enggak. Lemes banget sih. Gak usah sok lemes kayak gitu deh. Orang disuruh nyetrika doang kok. Gak usah pura-pura sakit di depan saya. Buruan! Woi, denger gak? Mau dicontoh ya? Cara nyetrika yang bener gimana? Hah? Mau? Setrika cepetan. Buruan! Iya. Awas ya kalau sampai lama. Saya bisa merasakan apa yang Mbak lalui itu sangat luar biasa menyakitkan. Sabar ya Mbak. Berkali-kali saya mencoba untuk kabur dan meminta pertolongan warga. Tapi saya selalu digagalkan oleh mereka. Berkali-kali juga saya ditangkap dan disiksa lagi oleh mereka. Keterlaluan Mbak. Lalu apa yang kamu lakukan Mbak? Saat itu saya melihat Mas Yuda dan Bu Rani pergi ke suatu acara. Saya merasa ini adalah kesempatan buat saya dan anak saya kabur dari rumah. Ayo sayang, kita harus buru-buru pergi dari sini sebelum mereka pulang. Iya, Bu. Kok dikunci? Gimana, Bu? Lewat jendela aja sayang. Ayo. Ayo. Ayo sayang, kita harus cepet pergi. Ayo sayang, kita harus cepet pergi sayang. Tunggu, ini tunggu. Anak saya! Lepasin! Lepasin anak saya! Anak saya! Diam! Anak saya! Jangan bantu! Diam! Diam! Kau pikir kau bisa apa? Hah? Kau bisa apa? Hah? Diam, Om. Gue sebawel! Diam! Saat itu,
saya benar-benar marah pada mereka. Mereka boleh saja menyiksa saya, tapi jangan sekali-kali mereka berani menyiksa anak saya. Iya Mbak. Dan mungkin Mbak, mereka menyekap anak Mbak karena pengen bikin kamu emosi. Iya, saya tahu itu. Dan apa yang mereka lakukan berhasil. Saya benar-benar emosi. Kemarahan yang ada dalam diri saya membuat saya semangat baru untuk mengalahkan mereka yang akan memisahkan saya dari anak saya. Iya Mbak. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya seperti punya tenaga untuk melawan Mas Yuda. Emang kamu bisa apa? Lepasin Mas! Astuti! Jangan berisik, Ibu! Ibu! Jangan bawel, anak kecil ini bawel banget ya! Jangan nangis sayang. Sebentar lagi kamu akan merasakan apa yang ibu kamu rasakan. Jangan tentu anak saya! Astuti! Astuti! Lepasin! Astuti, lepasin! Astuti, stop! Astuti, jangan kabur kamu! Astuti! Astuti! Mbak Astuti, jujur saya sangat kagum. Saya kagum mendengarkan cerita kamu. Mereka harus tahu. Harusnya mereka nggak main-main dengan kekuatan seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya. Iya Mbak, sebagai seorang ibu juga, saya bisa merasakan hal yang sama Mbak. Kamu sungguh luar biasa. Tapi Mbak, kamu berhasil kan akhirnya kabur dari rumah itu dengan anak kamu? Iya. Lalu kami teriak meminta pertolongan warga. Banyak warga yang membantu kami. Ada warga juga yang lapor kejadian yang menimpa saya pada polisi. Tolong! Tolong! Astuti! Itu Bu! Astuti! 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 Kamu, gawat! Mas, aduh! Warga! Mas, jangan tinggal aku! Mas! Lepasin! Apaan sih? Jangan dipegang! Apa sih? Tolong bawa langsung ke kantor polisi aja. Astuti, kamu bener-bener ya? Lepas! Apaan sih? Lalu Mbak Astuti, apa yang terjadi dengan Mas Yuda dan Bu Rani? Mas Yuda ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Lalu dipenjara karena sudah menyiksa saya dan anak saya. Saya bersyukur, alhamdulillah semuanya berakhir. Meskipun saya dan anak saya harus pulang kampung tanpa Mas Yuda. Kami lega sekali rasanya bisa selamat dari Mas Yuda dan Bu Rani. Saya juga turut lega mendengarnya Mbak. Semoga kamu dan juga Lia sehat selalu ya Mbak ya. Terima kasih sudah membagikan kisahnya. Pemirsa,
Kisah yang baru saja kita dengarkan tadi semoga bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Bagi para perempuan yang mungkin tengah menghadapi kemelut yang sama. Bagi para ART yang mungkin disiksa oleh majikannya. Untuk berani melawan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Dan yakinlah bahwa kebenaran pada akhirnya akan berpihak pada kita. Dan pemirsa, kini saatnya untuk Anda yang memiliki kisah nyata yang inspiratif dan dapat menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya untuk membagikannya kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Nadia Mulya pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.